Tapi kita balik ke sayur organik nih tadi, kok kan masih banyak nih di Tribuners yang belum tahu juga apa sih sebenarnya manfaat dari mengkonsumsi sayur ini, selain tadi untuk bisa menyembuhkan penyakit tertentu atau yang bisa bikin kita sehat gitu. Kira-kira dari Ko Along ada ini nggak? Hmm, Kalau sayur organik itu sepertinya sudah pasti untuk kesehatan, pasti sangat membantu. Sayur seperti kita tahu, sayur buah itu ada nutrisi, vitamin dan sebagainya. Sayur konvensional juga begitu. Cuman mereka mungkin karena pestisidanya itu yang buat nilainya itu berkurang. Contohnya kita misalnya makan sayur yang ada pestisidanya gitu, organ-organ tubuh kita pasti lebih berat dong. Betul. Kerjanya lebih berat untuk pertama menghilangkan. Kita nggak bisa bilang sayur konvensional itu nggak ada vitamin, nggak kalah dia vitaminnya sama organik, nggak begitu, sama. Cuman satu itu racun-racun yang mereka bonus-bonus yang dari yang konvensional itu ada, kita kemakan untuk kita, jadi organ kita pasti lebih berat untuk untuk bersihkannya. Misalnya orang sakit, dia pasti butuh pemulihan. Sebelum dia pulih dia harus kerja dulu, jadi organnya kan lebih berat itu. Kalau untuk sayuran organik ini nih kok, tadi kan kalau di sayur konvensional itu karena banyak pestisida dan obat-obatan yang membuat bonus-bonus tadi di sayur organik ya, yang mestinya kita makan sayur harusnya sehat ya kok ya, tapi ternyata kita tidak mendapatkan manfaat dari mengkonsumsi sayur tadi gitu. Nah, buat Tribuners, kenapa kita harus memilih sayuran organik ini kok? Tanaman organik khususnya, sebenarnya sayuran dan buah gitu. Ya, kita sebenarnya harus kembali ke pola kakek nenek kita yang dulu itu. Mereka tanamnya kan nggak ada namanya pestisida kimia apa segala macam, racun rumput pun mereka tak kenal. Jadi waktu menanam rumput ada mereka cabut atau gimana, nggak ada namanya Roundup, racun rumput atau apa-apa gitu kan. Jadi kita memang harus balik ke old age lah pokoknya, cara hidup yang lama itu. Betul. Tapi kan kok kalau di compare dengan zaman sekarang kan kita nggak bisa untuk mencontoh seperti orang terdahulu kan, bagaimana mereka melakukan penanaman organik gitu kok. Karena itulah kita ada. Memang untuk pelaku tanam organik ini masih sedikit. Satu ya seperti yang saya ceritakan, kita punya lahan 2 hektar, kita pun belum bisa tanam setengah hektarnya itu. Karena hasilnya kita nggak bisa kejar terlalu banyak, omsetnya pasti nggak banyak. Pelaku bisnis kan maunya sedikit usaha cuannya banyak gitu. Betul. Jadi ke arah sana sih sebenarnya. Kalau untuk memilih nih kok, apakah lebih baik Tribuners memilih sayur organik atau sayur konvensional? Karena kan ini juga ada tercompare dengan harga gitu loh. Kalau saya pribadi, kita kan pelaku tani organik, ya pasti kita sarankan cari yang ke organik. Tapi untuk kenyataan di lapangan kan sayur organik kan sedikit, nggak banyak, nggak umum gitu. Jadi sebenarnya sayur yang di pasaran pun masih oke, selama kita tahu penanganannya, kita cuci bersih gitu. Kita pun ada satu yang namanya ekoenzim. Mungkin pemirsa semua sudah bisa search di YouTube, di Google itu apa itu ekoenzim. Itu sangat bagus ketika kita beli sayuran pasar yang ada pestisida. Kita bisa cuci bersih lalu kita bisa rendam. Itu salah satu cara kalau kita nggak dapat sayur organik. Karena jujur kita sendiri, jangankan yang umum orang lain, kami sendiri pun nggak sepenuhnya dapat sayur organik gitu. Betul. Jadi yang ada di pasar kadang ada yang kita bisa tanam, seperti di sini kan nggak bisa tanam wortel kan, Mbak. Jadi yang nggak ada pun kita beli juga gitu. Jadi kita nggak bisa bilang mana yang terbaik gitu. Ya yang masyarakat bisa yang dapat yang termudah itu yang terbaik aja. Kalau bisa organik ya mudah-mudahan banyak pelakunya, sayuran organik akan banyak, harganya akan lebih murah
gitu. Ya.